Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, sama bertanya mereka orang-orang iman yang ikut perang Badar kepada kamu Muhammad, pada engkau Muhammad, anil anfal, tentang urusan jarahan. Urusan jarahan. Kul, jawablah Muhammad, al-anfalu, jarahan, iku lillahi, bagi Allah, war rasuli, dan bagi Rasul. Fattaku, maka takwalah kalian, Allaha, kepada Allah. Wa aslihu, dan memperbaikilah kalian, zata bainikum, pada yang mempunyai antara kalian. Maksudnya hubungan kalian, hubungan pertemanan kalian. Orang-orang iman yang ikut perang Badar sama bertanya kepada engkau Muhammad tentang urusan jarahan. Jarahan itu adalah rampasan perang. Ketika orang iman berperang dengan orang kafir, kemudian menang, mendapatkan harta rampasan dari orang kafir, itulah namanya anfal atau jarahan atau rampasan perang. Jawablah Muhammad bahwa jarahan atau rampasan perang itu untuk Allah dan Rasul, bukan untuk orang-orang yang berperang. Jadi sababun nuzulnya ayat ini, ketika perang Badar itu Nabi bersabda, dijelaskan dalam Abu Dawud, Nabi bersabda, man fa'ala kadza wa kadza falahu minan nafali kadza wa kadza. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma badrin, man fa'ala kadza wa kadza falahu minan nafali kadza wa kadza. Ketika perang Badar, Nabi bersabda, barang siapa yang bisa berbuat begini dan begini, artinya ya bisa membunuh musuh, mengalahkan musuh, maka dia mendapatkan tambahan jarahan sekian dan sekian. Qala fataqaddamal fityanu walazimal masyakhatu ar-rayati falam yabrahuha falamma fatahallahu alaihim qala al-masyakhatu kunna rida'an lakum lawin tahazamtum lafi'tum ilaina fala tadhhabu bil maghnam wa nabqa fa'abal fityanu wa qalu ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana fa'anzalallah yas'alunaka 'anil anfal al-ayah. Akhirnya setelah Nabi bersabda begitu, Ibnu Abbas menjelaskan, fataqaddamal fityan, majulah para pemuda untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal waktu itu. Sedangkan orang-orang iman yang sudah tua itu berada di bendera. Nah, bendera perang. Nah, tidak pindah-pindah. Nah, tidak pindah-pindah. Falam ya berokhwa, tidak pindah-pindah meninggalkan bendera itu. Falamma fatahallahu alaihim, ketika Allah sudah memberi kemenangan,
dan mendapatkan jarahan, nah, pemuda mendapat tambahan rampasan perang. Nah, orang-orang tua nggak terima. Qala al-masyakhatu kunna ridaan lakum. Kami ini sebagai penguat kalian. Walaupun kami ini tidak maju, tapi kami ini penguat kamu. Nah, ibarat main sepak bola itu sebagai backnya. Nah, sebagai backnya. Ketika kalian lari, pasti kamu larinya ke tempat kami. Nah, fala tadhabu bil maghnam. Kalian jangan pergi membawa jarahan itu sendiri meninggalkan kami. Nah, itu akhirnya fa'abal fityan. Para pemuda itu nggak mau. Nabi waqalu ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menjadikan jalan untuk kami. Sebelum perang Nabi sudah bersabda, barang siapa yang berbuat begini-begini, nah, dapat rampasan perang. Ya berarti ini untuk kami, bukan untuk yang tua. Yang tua nggak maju kok. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan di antara orang tua dan pemuda-pemuda itu. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallahu yas'alunaka 'anil anfal, sampai lakarihun, sampai ayat 5 itu. Sampai ayat 5. Nah, akhirnya ditarik semua oleh Nabi. Nah, tidak jadi untuk yang berperang, tapi ditarik oleh Nabi semua. Tapi ayat ini mansuh. Qulil anfalu lillahi war rasul mansuh. Nasihnya ayat 41. Jadi yang untuk Allah Rasul itu hanya 1/5 saja. 1/5 atau 20% dari jarahan. Sebelum dibagi untuk orang-orang yang berperang, diambil 20%-nya. Kemudian yang 4/5 atau 80%-nya itu untuk orang-orang yang berperang. Gitu. Adapun orang yang bisa membunuh, nah itu ada tambahan bonus dari lucutannya orang yang dibunuh itu. Kalau yang dibunuh itu bawa pedang, nah pedangnya itu untuk yang membunuh. Atau bawa baju besi, atau maka untuk yang membunuh itu. Nah, adapun harta lain itu untuk nanti dibagi untuk seluruh orang yang ikut berperang itu. Fattaku, maka takwalah kalian Allah pada Allah, wa aslihu dzata bainikum, maka kalian takwalah kepada Allah. Kalau Allah sudah menentukan jarahan itu untuk Allah Rasul, ya kamu harus ikuti. Apa yang menjadi hukum Allah kamu ikuti. Nah, jangan berat, jangan sampai kamu meninggalkan aturan dari Allah Rasul. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan antara kalian, antara satu dengan yang lain yang tadinya nggak rukun gara-gara rebutan jarahan, supaya baik lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang harta itu bisa menjadi fitnah. Nah, harta itu bisa menjadi fitnah. Maka di dalam hadis Tirmidzi itu disebutkan, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Jadi setiap umat itu ada fitnahnya. Nah, sedangkan fitnahnya umatku adalah harta. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan sampai karena harta terus kita menjadikan nggak rukun. Karena kalau kita nggak rukun, itu nanti bisa-bisa menjadikan surga kita hilang. Nabi pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah, kalian tidak bisa masuk surga sehingga iman, dan kalian tidak dikatakan iman sehingga saling rukun, saling sayang. Nah, yang bisa merusak kerukunan itu kadang-kadang harta itu.
Nah, rebutan harta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita nggak rukun gara-gara urusan harta. Wa ati'u dan taatlah kalian Allah pada Allah, wa rasulahu dan pada utusan Allah. In kuntum jika ada kalian iku mukminin orang-orang yang beriman. Dan kalian semua taatlah kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Nah, kalau sudah taat Allah Rasul, ya pasti rukunnya. Nah, pasti rukunnya. Berarti hawa nafsunya harus dikalahkan. Hawa nafsunya dikalahkan, gengsinya dikalahkan, egonya dikalahkan. Nah, kembali harus taat kepada Allah Rasul. Jika memang kalian orang-orang yang beriman. Nah, ini membuktikan bahwa sifat orang iman adalah taat kepada Allah dan Rasul. Bagaimanapun diatur walaupun itu urusan harta, tapi kalau sudah diatur oleh Allah Rasul harus ngikuti, harus bisa sakdermo, hatinya menerima. Jangan sampai terus mengikuti hawa nafsu. Kemudian ayat berikutnya adalah menjelaskan sifat-sifat orang iman yang sebenarnya. Innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iku alladzina orang-orang idza dzukira ketika disebut sopo Allahu Allah, artinya siksanya atau ancaman-ancamannya, wajilat maka takut opo kulubuhum beberapa hati mereka. Wa idza tuliyat dan ketika dibacakan alaihim atas mereka opo ayatuhu ayat-ayat Allah, zadathum maka menambah apa ayat hum pada mereka, menambah imanan imannya, pada keimanannya. Wa ala rabbihim dan atas Tuhan mereka iku wa ala rabbihim atas Tuhan mereka yatawakkalun sama pasrah mereka. Ya. Yang dikatakan orang-orang iman yang sebenarnya adalah orang-orang yang ketika disebut ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah, neraka Allah, azab Allah, hatinya itu takut. Nah, hatinya takut. Sehingga dia introspeksi diri, barangkali istighfarnya kurang, barangkali dosanya belum diampuni. Itu hatinya takut. Soalnya siksaan Allah itu berat. Berat, nggak ada yang bisa lolos atau menghindar dari siksaan Allah, nggak ada. Nah, kalau sudah Allah menimpakan siksa, pasti kenanya, pasti hancurnya. Nah, maka hatinya orang iman itu takut. Sehingga dia bisa menjauhi pelanggaran, menjauhi maksiat, menjauhi yang haram-haram. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sifat yang kedua, di samping yang pertama tadi adalah takut ketika disebutkan ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan Allah. Sifat yang kedua adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat itu bisa menambah keimanan mereka. Itu hatinya tambah tenang, tambah yakin, tambah mantap, sehingga senang berbuat baik, senang beramal. Nah, senang beramal. Ketika dibacakan ayat tentang bagaimana sifat orang iman itu ternyata harus taat, ya dia bisa mengerjakan ketaatan itu. Hatinya tambah yakin, tambah mantap, sehingga senang beramal baik, senang cari pahala, begitu. Sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka pasrah kepada Allah. Mereka pasrah kepada Allah. Jadi tidak sombong, tidak mendahulukan egonya, tapi pasrahkan kepada Allah. Kalau sudah beramal, sudah
menjauhi pelanggaran, ya sudah doa kepada Allah, pasrah kepada Allah. Karena kita semua ini yang ngatur adalah Allah semua. Urusan apa saja pasrahkan kepada Allah. Urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan rezeki, udah serahkan pada Allah. Kita hanya bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Sifat orang iman lagi adalah alladzina, orang-orang yuqimuna, yang menegakkan mereka atau mendirikan mereka as-sholata, pada sholat. Wa mimma, dan sebagian dari apa-apa rozaqnahum, yang telah memberi rezeki aku Allahum pada mereka, yungfikuna, sama infak mereka. Sifat yang keempat, sifat keempat orang iman adalah orang-orang yang menegakkan sholatnya. Artinya menetapi sholat sesuai dengan aturan-aturan sholat. Tidak hanya sekedar sholat, tapi bisa menetapi sholat sesuai dengan aturan-aturan sholat. Baik waktunya, bacaannya, tumakninahnya, kekhusyuannya, itu geraknya, paskan dengan Quran hadis. Sifat yang kelima, wa mimma rozaqnahum yungfikun, dan mau infak, mau menginfakkan sebagian harta yang telah aku berikan kepada mereka. Nah ini menunjukkan bahwa orang iman itu tidak hanya ibadah yang hanya bersifat fisik, bersifat fisik ataupun bersifat hati, ibadah yang menggunakan hati seperti hati yang takut kepada Allah, tawakal kepada, tidak hanya itu, termasuk ibadah yang harus mengeluarkan harta. Itu orang iman juga mau mengerjakan, yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Nah ini jangan sampai Allah paring rezeki terus pelit, nggak mau infak. Terserah, mau menyodaqohkan atau menginfakkan hartanya berapapun dipersilahkan, lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu tidak hanya untuk kita sendiri, namun sebagian harus kita keluarkan untuk sabilillah, untuk anak yatim, untuk du'afa, untuk ibnu sabil, dan lain sebagainya. Ulaika, mereka, hum, mereka, ikwal mu'minuna, orang-orang yang iman, hakon, yang hak. Mereka yang bisa menetapi 5 sifat tadi adalah orang-orang iman yang sebenarnya. Orang iman yang sebenarnya ya seperti tadi sifatnya. Lahum, bagi mereka, darajatun, beberapa derajat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, derajat surga maksudnya. Wa maghfiratun, dan pengampunan, wa rizqun, dan rezeki, karimun, yang mulia. Nah, mereka akan mendapatkan derajat surga di sisi Tuhan mereka sesuai dengan amal mereka, dan mendapatkan ampunan serta rezeki yang mulia berupa surga. Semoga kita menjadi golongan ahli surga semua. Amin. Kama akhrajaka, sebagaimana telah mengeluarkan kepada engkau Muhammad, sapa rabbuka, Tuhanmu, mengeluarkan ke Badar untuk berperang. Mim baitika, dari rumahmu, bil haqqi, dengan hak. Wa inna fariqon, dan sesungguhnya sebagian atau segolongan, minal mu'minin, dari orang-orang iman, iku lakarihun, niscaya orang-orang yang benci. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Nah, bencinya orang iman ketika jarahan itu dihukumi untuk Allah Rasul sehingga harus ditarik,
yang mestinya untuk dia, untuk mereka, tapi ternyata lillahi war rasul. Nah, bencinya itu sama dengan ketika mereka diajak keluar untuk berperang Badar. Gitu. Bencinya sama. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu dari rumahmu untuk perang Badar dengan hak. Nyata betul. Terjadi pada tahun 2 Hijriah, hari Jumat, tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan, hari Jumat, tahun 2 Hijriah. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagian orang-orang iman itu benci terhadap perang Badar itu. Benci. Karena apa? Karena jumlah mereka hanya sedikit. Jumlah orang iman 313, yang naik kuda 2, yang naik onta 70, baju besinya 6, pedangnya 8. Nah, jumlahnya 313, kudanya 2, ontanya 70, baju besinya 6, pedangnya 8. Lainnya jalan kaki, senjata tangan kosong. Nah, sementara musuhnya jumlahnya 1.000 orang. Wah, itu. Nah, mereka nggak seneng berperang dalam keadaan seperti itu, nggak seneng. Nah, sama dengan ketika jarahan ditarik kembali. Tidak dibagikan pada mereka, tapi untuk Allah Rasul tadi. Nah, itu benci juga sama. Ya maklum manusiawi lah. Manusiawi. Yujadilunaka, sama membantah mereka kepada engkau Muhammad, sama membantah mereka kepada engkau Muhammad fil haqi, di dalam urusan hak, yaitu urusan perang Badar. Ba'dama tabayyana, setelahnya jelas apa hak, ka'annama yusakun, seakan-akan digiring mereka, ilal mauti, pada kematian. Wahum, sedangkan mereka, iku yang zuruna, sama melihat mereka, yaitu melihat kematian. Nah, ketika akan perang Badar itu Muhammad, mereka itu membantah pada engkau. Nah, mereka membantah pada engkau urusan perang Badar setelah jelas akan berperang. Nah, karena perasaan mereka yang akan mereka hadapi itu adalah golongan Abu Sufyan, yang jumlahnya lebih sedikit, ya, jauh lebih sedikit, nggak punya kekuatan. Nah, ternyata begitu sampai di Badar, yang dihadapi bukan golongan Abu Sufyan, tapi golongan Abu Jahal, yang jumlahnya 1.000 orang, lengkap senjatanya. Wah, mereka membantah pada engkau Muhammad. Saking terkejutnya, nggak disangka-sangka. Ka'annama yusakuna ilal mauti wahum yang durun. Saking bencinya mereka terhadap perang Badar itu, saking jatuh mentalnya, sehingga seakan-akan mereka itu digiring pada kematian. Wah, ini kita mau store nyawa ini. Nah, kita mau store nyawa ini kita ini. Yang kita hadapi ternyata bukan Abu Sufyan, tapi ternyata Abu Jahal. Wah, mereka benci seperti itu keadaannya. Nah, ya sama, kebencian mereka itu ya sama ketika perang selesai, dapat jarahan, habis itu ternyata ditarik kembali untuk Allah Rasul. Ya sama kebenciannya mereka itu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Kadang-kadang orang iman itu
akan menghadapi cobaan yang di luar dugaan. Seakan-akan diberi cobaan itu seakan-akan tidak kuat. Tapi sebenarnya Allah akan memberikan pertolongan. Nah, maka setiap kita menghadapi cobaan, supaya hatinya ditata, selalu husnudzon billah. Karena Allah tidak akan memberi cobaan di luar atau melebihi kekuatan kita. Allah sudah ngukur kekuatan kita, sehingga menurut kita tidak kuat, Allah akan memberi kekuatan dan Allah akan memberikan pertolongan. Wa'idh, dan ketika itu, dan ingatlah, wadhkuru, dan ingatlah, ya'idukum, ketika itu, ketika itu ya'idukum, menjanjikum pada kalian, sopo Allahu Allah, ihdat ta'ifataini, pada salah satu dua golongan, yaitu golongan Abu Sufyan dan golongan Abu Jahal. Annaha, sesungguhnya ihdat ta'ifatain, iku lakum, bagi kalian. Watawadduna, dan berharap kalian atau senang kalian, anna ghairu dzati syaukah, sesungguhnya yang tidak mempunyai kekuatan, sesungguhnya yang tidak mempunyai kekuatan, yaitu golongan Abu Sufyan, takunu, ada apa, ghairu dzati syaukah, iku lakum, bagi kalian. Tapi wa yuridu, dan menghendaki, sopo Allahu Allah, ayyuhiqqa, untuk menghakkan siapa Allah, atau menetapkan siapa Allah. Maksudnya memenangkan. Al-haqqa, pada barang hak, bi kalimatihi, barang hak maksudnya agama Allah, bi kalimati, dengan kalimat Allah, yaitu kalimat perintah perang. Wa yaqta'a, dan supaya memutus siapa Allah, dabirul kafirin, pada belakangnya orang-orang kafir. Maksudnya keturunan orang-orang kafir. Ingatlah, ketika itu Allah sudah menjanjikan kepada kamu bahwa kamu akan dipertemukan dengan salah satu dua golongan dalam peperangan. Entah itu golongan Abu Sufyan atau golongan Abu Jahal. Itu Allah sudah menjanjikan kamu akan berhadapan satu golongan dari dua itu. Wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Lah kamu sendiri berharap, senang kalau yang kamu hadapi itu adalah golongan yang tidak punya kekuatan, yaitu golongan Abu Sufyan yang pulang berdagang dari tanah Syam. Nah, tapi Allah enggak begitu. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimati. Allah ingin memenangkan agama Allah yang hak dengan kalimatnya, yaitu kalimat perintah perang. Dan Allah ingin memutus keturunan orang-orang kafir. Karena orang tuanya mati dalam peperangan, otomatis anak turunnya juga nggak bisa lagi melahirkan sudah. Nah, itu karena orang tuanya sudah terbunuh. Allah ingin memenangkan barang hak itu. Sehingga Allah menghadapkan kamu dengan golongan Abu Jahal yang jumlahnya jauh lebih besar. Tapi Allah ingin memberi kamu kemenangan. Nah, kalau golongan orang iman banyak 313 berhadapan golongan Abu Sufyan yang katakanlah jumlahnya hanya puluhan, kok menang, itu sudah
wajar, biasa. Golongan besar kok menang mengalahkan golongan yang sedikit, nah itu wajar. Tapi kalau golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar, itu baru luar biasa. Itu baru hebat, baru betul-betul ayat Allah, baru betul-betul pertolongan dari Allah. Liyuhiqqa, supaya menghakkan siapa Allah. Artinya menetapkan atau memenangkan siapa Allah. Al-haqqa, pada barang hak. Agama Islam maksudnya. Wa yubtila, dan supaya menghapus atau merusak, membatalkan siapa Allah, al-batila, pada barang batal, yaitu kekafiran. Walau kariha, meskipun benci, sopo al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Jadi dengan adanya perang Badar itu, Allah ingin memenangkan agamanya yang hak, dan Allah ingin menghapus, membatalkan agama yang batal. Jadi dengan perang Badar itu tampak, oh ternyata yang benar itu golongan Nabi Muhammad. Yang batal itu adalah golongannya Abu Jahal yang menyembah berhala. Nah, meskipun orang-orang yang berdosa itu sama benci. Nah, ini menunjukkan bahwa orang iman itu pasti ditolong oleh Allah. Meskipun jumlahnya sedikit. Meskipun jumlahnya sedikit, oleh Allah akan ditolong. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Nah, termasuk dalam perang Badar itu, orang iman diberi kemenangan oleh Allah. Ketika itu tastaghitsuna, minta tolong kalian. Rabbakum, pada Tuhan kalian. Fastajaba, maka mengabulkan siapa Allah, lakum, pada kalian. Terbukti, anni, Allah berfirman, anni, sesungguhnya aku, iku mumiddukum, zat yang menolong pada kalian. Bi alfin, dengan 1000. Minal malaikati, dari para malaikat. Murdifin, dengan berturut-turut semuanya. Artinya turunnya itu berturut-turut. Nah, faujan ba'da fauj. Satu golongan demi satu golongan. Nah, ingatlah ketika itu kalian minta tolong pada Allah. Karena mengingat jumlahnya sedikit, yang dihadapi adalah golongan besar dan kuat. Nah, kalian minta tolong kepada Allah. Termasuk dalam Bukhari itu, hadis Bukhari itu, disebutkan bahwa Nabi sendiri itu sampai berdoa, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Nah, ya Allah, aku minta kepadamu, pada janjimu dan ancamanmu. Nah, janji pertolongan dan janji ancaman untuk orang-orang kafir. Ya Allah, jika engkau menghendaki untuk tidak disembah lagi setelah hari ini, ya sudah, nggak usah ditolong ya Allah. Saking sangatnya Nabi Muhammad mengharapkan pertolongan itu sampai berdoa seperti itu. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum. Jika engkau menghendaki tidak disembah lagi ya Allah, ya sudahlah. Biarkan kami kalah ya Allah. Nah, saking berharapnya betul terhadap pertolongan Allah. Nah, akhirnya fastajaba lakum, Allah mengabulkan doamu. Nah, Allah mengabulkan doa kalian. Yaitu Allah berfirman, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Jangan khawatir, aku akan menolong kalian dengan menurunkan 1000 malaikat dengan berturut-turut. Nah, bahkan di dalam surat Ali Imran 124 sampai 125 itu, Allah menurunkan tidak hanya 1000, bahkan dibantu sampai 3000. 3000 masih
dibantu lagi sampai 5.000. Nah ini, Allah itu kalau sudah menolong, mengabulkan doa, itu sampai seperti itu keadaannya. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmah nasihat, kalau kita benar-benar minta pertolongan kepada Allah, Allah itu pasti mengabulkan. Sesuatu yang impossible, yang tidak seakan-akan tidak mungkin terjadi, dengan izin Allah bisa terwujud, bisa terjadi. Nah, 313 melawan 1.000 orang. Secara akal, orang iman kalah. Tapi karena pertolongan Allah, orang iman menjadi menang. Wa ma ja'alahu, dan tidak menjadikan hu pada pertolongan, pada turunnya malaikat tadi. Sopo Allahu Allah, illa kecuali busyra, menjadi kabar gembira, walita tokma'inna, dan agar tenang, bihi dengan pertolongan, opo kulubukum, beberapa hati kalian. Nah, adanya Allah memberikan pertolongan kepada kalian itu tujuannya menjadi kabar gembira dan agar hati kalian itu menjadi tenang. Kalau sudah pertolongan datang itu ya otomatis hati tenang lah. Nah, waman nasru, dan tidak ada pertolongan illa kecuali min indillah, dari sisi Allah. Nah, tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Pertolongan itu semua dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi. Allah itu maha perkasa, lagi maha menghukumi. Kalau sudah Allah menampakkan keperkasaannya, wah sudah. Nah, Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Nah, akhirnya singkat cerita, orang iman berhasil menang, bisa membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Nah, itu kemenangan yang luar biasa waktu itu. Ketika itu yughasyikum, menutupkan siapa Allah kum pada kalian. Menutupkan, menyelimutkan siapa Allah kum pada kalian, an-nu'asa, pada rasa ngantuk. Amanatan, menjadi rasa aman, minhu, dari Allah. Wa yunazzilu, dan menurunkan siapa Allah alaikum, atas kalian, minas sama, dari arah langit, ma'an, pada air hujan. Liyutahhirakum, agar mensucikan siapa Allah kum pada kalian, bihi, dengan air, wa yudhiba, dan agar menghilangkan siapa Allah angkum, dari kalian, rijza syaitan, pada godaan syaitan. Waliyarbito, dan agar mengikat siapa Allah ala kulubikum, atas beberapa hati kalian, wa yuthabbita, dan agar menetapkan siapa Allah bihi, dengan air hujan, al-aqdam, pada beberapa telapak kaki. Nah, ingatlah ketika itu sebelum perang Badar terjadi, Allah memberikan rasa ngantuk kepada kalian. Rasa ngantuk itu menjadi rasa aman dari Allah. Nah, menjadikan aman dari Allah. Orang itu kalau ngantuk itu berarti tandanya aman. Kalau nggak aman, tidak mungkin ngantuk. Itu ngaji ngantuk, nah, aman soalnya, tenang. Sampai Abu Tolhah itu pedangnya jatuh berkali-kali. Sampai Abu Tolhah itu pedangnya jatuh berkali-kali. Aman. Oh, mohon maaf, bukan Abu Tolhah ya. Abu Tolhah itu ketika perang Uhud, ketika perang Uhud.
Ya, yes, pokoknya diberi rasa ngantuk lah. Ngantuk sehingga merasa aman. Di samping itu Allah juga menurunkan hujan dari langit. Allah menurunkan hujan dari langit tujuannya supaya Allah mensucikan kamu. Bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi jinabat karena waktu itu pas hari Jumat. Wa yudhiba ankum rijza syaiton, dan dengan air hujan itu Allah menghilangkan godaan setan dari kamu. Rasa malas jadi hilang. Rasa malas, rasa loyo hilang. Waliyarbito ala qulubikum, dan Allah ingin mengikat hati kalian. Maksudnya apa? Hatinya diberi rasa yakin, mantep. Tidak ragu-ragu, pede. Menghadapi orang kafir itu pede, percaya diri. Wa yutsabbita bil aqdam, dan Allah ingin menetapkan telapak kaki kalian dengan air hujan itu. Maksudnya ketika melangkah itu telapak kaki itu tidak kepleset karena pasirnya atau tanahnya sudah kena air hujan, sehingga tidak kepleset atau tidak ambles karena keset. Keset itu apa bahasa Indonesianya? Tanahnya itu keset. Gitu. Nah, itu Allah menurunkan air hujan. Sehingga bisa untuk mensucikan dari najis, bisa untuk wudhu, mandi jinabat, kemudian juga rasa malas hilang, hati menjadi percaya diri, yakin, mantap, tidak ragu-ragu lagi untuk maju. Nah, kemudian juga langkah kaki itu bisa tidak ambles gitu. Soalnya pasirnya keset, padat gitu. Ingatlah ketika itu yuhi, memberi wahyu sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad, ilal malaikati, pada para malaikat. Isinya wahyu, ani sesungguhnya aku Allah, iku ma'akum beserta kalian para malaikat. Fathabbitu, maka menetapkanlah kalian, artinya menguatkanlah kalian, alladzina, pada orang-orang, amanu, yang iman mereka. Nah, ingatlah ketika itu Allah memberi wahyu kepada para malaikat yang isinya, aku selalu bersama kamu para malaikat. Maka sekarang perkuatlah pasukan orang-orang iman di sana itu. Nah, turunlah ke sana, perkuatlah pasukan orang-orang iman itu. Nah, Saulki, akan menjatuhkan aku Allah, fi qulubil ladzina, di dalam beberapa hatinya orang-orang kafaru, yang kafir mereka, aku jatuhkan, maksudnya aku berikan ar-ru'ba, pada rasa takut. Jangan khawatir, nanti hatinya orang-orang kafir aku beri rasa takut, sehingga jatuh mental, takut terhadap pasukan orang iman. Fatribu, maka memukullah kalian para malaikat, fauqal a'naq, di atas beberapa leher, berarti kepalanya. Watribu, dan memukullah kalian, minhum, dari mereka orang-orang kafir, kullabanan, pada tiap-tiap ruas. Tiap-tiap ruas, maksudnya ya tangan, kaki. Nanti hatinya orang-orang kafir aku berasa takut, minder, jatuh mental. Nah, kalau sudah demikian, nanti pukullah kepala mereka dan tiap-tiap ruas tangan dan kaki mereka. Pukullah mereka. Jangan ragu-ragu. Bantulah orang iman. Nah, akhirnya betul, bantu betul oleh malaikat orang iman itu. Sampai
sahabat itu berkata, saya waktu perang Badar itu melihat pasukan kuda yang belum pernah saya lihat sebelum perang dan tidak pernah saya lihat setelah perang. Jadi ngelihatnya pas perang saja. Nah itulah malaikat yang membantu orang-orang iman. Ya. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan itu, masya Allah sudah luar biasa. Dzalika demikian itu orang-orang kafir disiksa, diberi kekalahan. Bi annahum sebab sesungguhnya mereka iku syaku telah menentang mereka Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusan Allah. Adanya orang-orang kafir itu disiksa oleh Allah dengan diberi kekalahan. Banyak yang mati, 70 orang mati, dijadikan tawanan sejumlah 70 orang juga. Karena mereka telah menentang pada Allah dan Rasul, tidak mau iman kepada Allah dan Rasul. Nah itulah termasuk akibat kesalahan mereka, akibat kekufuran mereka. Di dunianya oleh Allah diberi kekalahan. Waman dan barang siapa yusyakik yang menentang dia Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusan Allah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku syadidul iqab, berat siksanya. Barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah itu berat siksanya. Nggak bisa ditolak. Allah kalau sudah menyiksa nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Dzalikum demikian itu siksaan, fadzukuhu maka merasakanlah kalian orang-orang kafir Mekah hu pada siksaan, wa anna lil kafirin dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir opo azab benar siksa neraka. Nah, dzalikum fadzukuhu demikian itu sekarang rasakanlah. Nah, rasakanlah siksaan yang aku timpakan pada kalian. Nah, tidak hanya itu, besok di akhiratnya orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa neraka. Di dunianya sudah diberi kekalahan, di akhiratnya masuk neraka. Nah ini nggak ada untungnya. Dunia akhirat nggak ada untungnya. Nah maka kita jadi orang iman itu supaya syukur kepada Allah. Karena di dunianya diberi pertolongan, di akhiratnya nanti kalau kita bisa netepi keimanan, taat pada Allah dan Rasul sampai polpati dengan niat karena Allah, Allah pasti memasukkan kita ke dalam surga. Maka kita selalu berdoa semoga kita semua bisa tetap dalam hidayah Allah sampai husnul khotimah sehingga bersama-sama masuk surga selamat dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum ketika bertemu kalian, alladzina pada orang-orang kafaru yang telah kufur mereka, zahfan dengan berdesakan, artinya ketika sudah berkecamuk dalam peperangan, fala tuwalluhum maka jangan memalingkan kalian hum pada mereka orang-orang kafir al-adbara pada belakang. Maksudnya jangan mundur. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, maka kalian jangan mundur dari mereka. Jangan lari meninggalkan mereka. Jangan takut menghadapi mereka. Nah, itu. Ini menunjukkan bahwa ketika sudah berkecamuk perang, orang iman dilarang lari dari peperangan. Kalau sampai lari, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar.
Waman dan barang siapa yuwallihim yang memalingkan dia him pada mereka, orang-orang kufur, yauma idzin pada hari itu, hari peperangan, memalingkan duburahu pada belakang nyaman, illa kecuali mutaharifan karena berputar, likitalin untuk perangan. Nah, berarti kelihatannya lari tapi berputar pukul balik. Nah, siasat berarti. Nah, siasat. Atau mutahaizan karena berkumpul. Atau karena berkumpul ila fiatin pada golongan. Artinya lari tapi untuk menyusun kekuatan. Faqad ba'a maka sungguh kembali dia bigodopin dengan membawa murka minallahi dari Allah, wa ma'wahu dan tempat dia iku jahanamu neraka jahanam, wa bi'sa dan sejelek-jeleknya opo al-masiru tempat kembali. Nah, barang siapa yang mundur pada hari peperangan itu, yang lari dari peperangan itu karena takut, maka faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh dia kembali dengan membawa murka dari Allah. Sedangkan di akhiratnya wa ma'wahu jahannam, tempat dia di dalam neraka jahanam. Wa bi'sal masir, neraka jahanam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Kecuali illa mutaharrifan likitalin au mutahaizan ila fi'ah. Kecuali kalau mundurnya itu, berpalingnya itu karena siasat. Kelihatannya mundur tapi sebenarnya ngatur strategi untuk memukul balik. Nah, atau karena untuk menyusun kekuatan, au mutahaizan ila fi'atin, untuk mengumpulkan pasukan, nah kembali untuk menyerang kembali. Nah itu kecuali. Tapi kalau mundurnya itu semata-mata karena takut, nah ini akan membawa murka dari Allah dan besok di akhiratnya masuk jahanam. Nah ini naudzubillah min dzalik. Nah, maka kita kalau memang terpaksa umpama kita netepi Islam ini, nah, kemudian ada pihak lain yang mungkin ya memerangi umpama, ya kita terpaksa nggak boleh lari. Tapi alhamdulillah negara kita ini negara yang aman, negara kita melindungi orang-orang yang memeluk agamanya, dipersilahkan menetapi agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Maka kita bersyukur kepada pemerintah yang telah melindungi warganya di dalam beribadah kepada Allah. Itu. Maka kita pun juga turut membantu kepada pemerintah untuk menjaga perdamaian. Kita harus toleransi kepada umat agama yang lain. Gitu. Sehingga kita hidup di negara kita ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kerukunan, toleransi, tasamuh, sehingga kita hidup di Indonesia ini bisa lancar dalam menetepi agama ini. Falam takok tuluhum, maka tidak membunuh kalian hum pada mereka orang-orang kafir, walakinnallah tetapinya Allah iku qatalahum telah membunuh siapa Allah hum pada mereka. Wama romaita dan tidak melempar kamu Muhammad, id romaita ketika melempar kamu, walakinnallah tetapinya Allah iku roma telah melempar siapa? Allah. Jadi ketika perang Badar
kamu bisa membunuh orang-orang kafir itu hakikinya bukan kamu yang membunuh, tapi yang membunuh adalah Allah. Yang membunuh adalah Allah. Nah, demikian juga kamu Muhammad ketika melemparkan kerikil ke arah mereka, melemparkan pasir ke arah orang-orang kafir sehingga mengenai mata mereka. Itu yang melempar bukan kamu Muhammad. Yang mengenakan pasir atau tepat pada matanya itu bukan kamu, tapi karena Allah yang melempar. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini hanya sekedar usaha, tapi yang memberi adalah Allah. Yang memberi adalah Allah. Sama dengan ketika kita cari maisha, kita buka warung, itu yang memberi rezeki adalah Allah. Kita hanya tugasnya membuka jalannya saja, nah, lewat buka warung. Tapi yang beri rezeki adalah Allah. Nah, ini tujuannya supaya orang iman itu supaya tidak sombong, atau diberi kemenangan supaya jangan sombong, atau merasa pol sendiri jangan. Karena apa? Kemenangan itu semata-mata yang memberi adalah Allah. Waliyubaliya, dan supaya menguji siapa Allah atau memberi cobaan siapa Allah, al-mu'minin pada orang-orang iman, minhu dari Allah, balaan dengan cobaan hasanan yang baik. Nah, Allah memberi kemenangan itu, Allah ingin memberi cobaan kepada orang-orang iman dengan cobaan yang baik. Ini menunjukkan bahwa nikmat itu juga menjadi cobaan. Gitu. Menjadi cobaan, bisa bersyukur apa tidak, sombong apa tidak, itu sebagai cobaan. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, itu jangan punya anggapan semata-mata ini karena keahlian kita, karena semata-mata ilmu kita, bukan. Itu peparing dari Allah semua. Kita dicoba oleh Allah, mau syukur apa tidak. Nah, innallaha, sesungguhnya Allah, iku sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mana orang yang bersyukur, mana orang yang sombong, Allah tahu semua. Nah, kita sebagai orang iman, kalau mendapat nikmat supaya bersyukur, jangan sombong. Gitu. Dzalikum, demikian itu semua. Dzalikum, demikian itu semua, yaitu orang iman diberi pertolongan oleh Allah dan orang kafir diberi kekalahan. Artinya, yes, seperti itulah. Kejadiannya seperti itulah. Bahwa Allah memberi pertolongan kepada orang iman dan memberi kekalahan kepada orang-orang kafir. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, iku muhinu kaidil kafirin, zat yang menghinakan atau menjatuhkan upadayanya orang-orang kafir. Dan Allah zat yang menjatuhkan, menghinakan upadayanya orang-orang kafir, sehingga nggak berhasil. Walaupun jumlahnya besar, 1000 orang, senjatanya lengkap, tapi kalau Allah menjatuhkan, ya sudah, kalah mereka. Intas taftihu, jika minta kemenangan kalian, jika minta keputusan kalian, orang-orang kafir, jika minta keputusan, kalau makna aslinya minta terbuka kalian, orang-orang kafir, artinya minta keputusan. Faqad ja'akum, maka sungguh telah datang kum pada kalian. Maka sungguh telah datang kum pada kalian, opo al-fathu, keputusan. Wa in tantahu, dan jika berhenti kalian, berhenti dari kekafiran, berhenti dari kekafiran dan memerangi orang-orang iman, fahuwa, maka berhentiku khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. Wa in ta'udu, dan jika mengulangi kalian, mengulangi kekafiranmu atau mengulangi dalam memerangi orang iman, na'ud, maka mengulangi aku Allah. Gitu.
Kemudian Allah menegur orang-orang kafir Mekah. Jika kalian minta keputusan kepada Allah supaya ditunjukkan mana yang golongan mana yang menang, golongan mana yang benar, maka dengan perang Badar itu Allah memberi keputusan. Allah sudah memberi keputusan. Karena sebelum mereka berangkat menuju Badar, yaitu mereka sudah persiapan, sudah keluar dari Mekah menuju Badar. Mereka itu memegang selambu Ka'bah. Memegang selambu Ka'bah. Kemudian minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Faqalu Allahumma unsur a'lal jundaini wa akramal fi'ataini wa khairul qabilataini. Nah, ya Allah, tolonglah pada lebih luhurnya, lebih mulianya dua pasukan, lebih mulianya dua golongan, dan sebaik-baiknya dua kabilah. Nah, itu. Mana yang paling menang, mana yang paling mulia, mana kabilah yang paling baik, berilah pertolongan ya Allah. Nah, jika kalian sudah minta keputusan kepada Allah seperti itu, dengan perang Badar itu, Allah sudah memberi keputusan kepada kamu. Yaitu golongan terbaik, golongan yang paling luhur, paling mulia, yaitu golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, kalau kamu konsekuen dengan doa kamu, berarti kamu akan mengikuti golongan Nabi Muhammad. Akan mengikuti golongan Nabi Muhammad, menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wa intantahu fawa khairul lakum. Jika kamu berhenti dari kekafiran kamu, kemusyrikan kamu, mau iman, tidak memerangi lagi, maka itu lebih baik untuk kalian. Kamu mau iman, tidak kufur, tidak musyrik, mengikuti golongan yang terbaik, golongan yang paling luhur, atau paling mulia, maka itu akan baik untuk kalian. Tapi sebaliknya, wa in ta'udu na'ud, jika kalian mengulangi kekafiran kalian mengulangi kafiran kalian, atau bahkan memerangi orang iman lagi, na'ud, maka aku pun juga akan mengulangi, merusak kamu, mengalahkan kamu. Nah, itu. Akan merusak kamu, akan mengalahkan kamu. Nah, dah, sekarang pilih mana? Nah, pilih mana coba? Walan tughniya, dan tidak akan bisa menolak angkum dari kalian, opo fi'atukum, golongan kalian, syai'an, sedikit pun, walau kathurat, dan meskipun banyak apa golongan kalian. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah iku ma'al mu'minin, beserta orang-orang yang beriman. Dan ketahuilah bahwa walan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Golongan kamu, kalau kamu memerangi orang iman, memerangi agama Allah, golongan kamu itu nggak bisa menolak kehendak Allah. Tidak bisa menolak siksaan Allah. Nggak bisa. Meskipun golongan kamu itu banyak. Bala tentara kamu banyak. Tapi kalau kamu memerangi agama Allah, memerangi orang-orang iman, udah. Golongan kamu nggak bisa menolak kehendak Allah, pertolongan Allah yang diberikan pada orang iman, nggak bisa kamu tolak. Nah, kamu pasti dirusak oleh Allah.
wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang iman. Nah, Allah itu beserta orang-orang iman. Maka orang iman pasti ditolong oleh Allah. Lah kalau kita sebagai orang iman, nah begitu tahu bahwa Allah beserta orang iman, nah kita harus syukur, dan ketika memang dicoba betul, ya tinggal berdoa kepada Allah supaya ditolong oleh Allah. Nah, itu. Nah, dari peristiwa perang Badar ini, nah banyak hikmah yang bisa kita ambil, termasuk kita di dalam menghadapi cobaan apapun yang diberikan Allah pada kita, itu supaya husnudzon billah, supaya husnudzon billah, Allah itu beserta orang iman. Doa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Itu. Jangan suudzon, jangan negative thinking, supaya positive thinking. Mendapat cobaan, pasti Allah akan memberi pertolongan. Dan dengan diberi cobaan itu Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Ibaratnya ketika kita sekolah diberi cobaan, ujian. Begitu kita lulus, ya naik kelas atau lulus. Itu ibaratnya begitu. Sama dengan diberi cobaan oleh Allah, berupa apapun. Nah, ketika kita bisa sabar, bisa ridho, Allah akan mengangkat derajat kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pengajian saat ini. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji pada saat ini Allah menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.